Sepasang suami istri setiap pagi sebelum beraktivitas selalu sarapan bersama berdua. Dan tetangga mereka di seberang jalan sana, seorang ibu parubaya, juga selalu melakukan aktivitas pagi, yaitu menjemur baju yang dia sudah cuci. Saat sepasang suami istri ini sarapan, mereka selalu melihat ibu parubaya itu menjemur baju keluarganya dari balik jendela rumah mereka. Sambil sarapan, istrinya berkata, "Coba lihat deh Pak, pakaian yang ibu jemur itu masih kusam kelihatannya. Mungkin sabun yang dia pakai kurang bagus, atau mungkin cara mencucinya yang kurang bersih." Suaminya diam saja sambil terus menyantap sarapan yang sudah tersedia. Besoknya, mereka sarapan bareng lagi dan tetap menyaksikan dari balik jendela perempuan parubaya itu menjemur baju. Istrinya bicara lagi, "Kasihan deh perempuan itu, baju yang dia cuci kelihatannya kusam semua. Apa aku kasih tahu aja kali ya? Supaya mungkin ganti sabun biar pakaiannya udah gak kusam lagi." Suaminya berkata, "Gak usah," sambil tetap makan sarapan yang sudah disiapkan. Saat besoknya, mereka melakukan hal yang sama, rutinitas yang sama. Mereka berdua sarapan, dan kali ini sang istri agak kaget karena dia melihat ibu parubaya itu menjemur baju yang sudah tidak kusam lagi. Dia berkata pada suaminya, "Nah kan, pasti udah ada yang kasih tahu dia kalau sabunnya yang dia pakai itu nggak cocok. Dan sekarang mungkin dia sudah ganti. Atau mungkin sudah ada yang ngajarin dia cara mencuci yang benar. Atau jangan-jangan bapak yang ngasih tahu dia. Bener nggak pak?" Suaminya pun menjawab, "Papa nggak pernah ngasih tahu dia. Lagian, Papa juga nggak terlalu kenal sama ibu itu. Tadi pagi, Papa cuma membersihkan jendela kita yang kotor, sehingga kita bisa melihat bajunya yang dia cuci udah nggak kusam lagi." Kemudian, sang istri diam, tertunduk malu, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dari cerita di atas kita simpulkan bahwa orang yang sama, situasi yang sama, tapi dengan jendela yang berbeda. Ternyata, bajunya kusam bukan karena salah sabun. Bajunya kusam bukan karena tidak pandai mencuci. Akan tetapi, bajunya yang kusam karena jendela rumah yang kusam. Kita bebas untuk memandang orang lain. Kita punya pilihan. Tidak ada yang melarang kita untuk berkomentar pedas di kolom komentar orang lain saat dia melakukan kesalahan yang belum tentu itu sebuah kesalahan. Tapi, bukankah lebih baik untuk menahan jari untuk berkomentar terhadap sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya? Bukankah lebih bijak untuk memilih diam daripada nantinya kita malu sendiri bila salah? Memberikan penilaian terhadap orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Segala hal kita nilai, baik itu fisik, penampilan, karakter, sikap, dan lain sebagainya. Bahkan dengan orang yang baru ketemu, kita sudah berani menilai orang tersebut. Padahal kita belum tahu sepenuhnya tentang sifat, karakter, apalagi kedalaman hatinya. Hal ini seakan membenarkan pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu jelas kelihatan. Memang sih, untuk sebagian orang, hal yang paling enak dijadikan topik pembahasan ketika kita ngumpul-ngumpul adalah membahas kesalahan orang lain. Wah, kalau membahas kesalahan orang lain, kita bisa duduk berjam-jam untuk membahas kesalahan tersebut. Bahkan setelah kumpul-kumpul tersebut, yang tadinya temanya si Abdi mencuri ayam, setelah pembicaraan tersebut, kesimpulannya menjadi si Abdi mencuri ayam, sapi, kambing, bahkan mencuri berkali-kali. Tema dan kesimpulan jadi jauh berbeda setelah pertemuan atau kumpul-kumpul tersebut. Kenapa ada orang yang suka membicarakan orang lain seperti itu? Mantan istri Presiden Amerika Eleanor Roosevelt pernah berkata, "Great mind talking about ideas, average mind talking about event, small mind talking about people." Orang-orang yang memiliki pemikiran kecil akan selalu bergosip. Orang-orang yang memiliki pemikiran rata-rata bisa mendengarkan gosip tetapi tidak bereaksi terhadap gosip tersebut. Dan orang-orang yang punya pemikiran hebat hanya suka berpikir atau bercerita tentang ide-ide dan dia sangat nggak menyukai gosip. Jika otak kita ini didominasi oleh small mind, maka ia akan selalu asik dengan urusan orang lain, sibuk menilai orang di luar dirinya, namun tidak menghasilkan apa-apa, kecuali perseteruan. Suka melihat orang lain dari sisi negatif dan lupa menilai dirinya sendiri. Tipe small mind ini bisa dikategorikan orang yang menghasilkan gosip. Saya tidak tahu Anda di tipe yang mana. Kalau Anda mengaku bahwa Anda seorang yang great mind atau orang dengan pemikiran besar,
Saya yakin Anda tidak akan suka dengan gosip, atau Anda akan cepat-cepat meninggalkan obrolan dengan teman Anda yang berbau gosip karena Anda tidak menyukai itu. Introspeksi terhadap diri sendiri adalah cara terbaik agar kita tidak mudah menilai orang lain. Kalaupun harus menilai orang lain, jauh lebih elok jika menilai kebaikannya saja. Karena sesungguhnya tidak mudah untuk memahami dengan benar sifat dan karakter atau watak seseorang. Tidak ada manusia yang sempurna. Anda, saya, dan semua manusia di muka bumi ini, semuanya tidak ada yang sempurna. Tidak sepatutnya untuk saling menilai, menunjuk, dan saling menghakimi. Kebiasaan menilai orang lain akan berujung pada kebiasaan untuk saling mencari kesalahan orang lain. Sehingga pada akhirnya tidak ada yang terjadi. Yang terjadi hanyalah konflik. Sebelum Anda menilai seseorang, alangkah baiknya kita introspeksi diri kita sebelum menilai, apalagi berbicara. Karena mungkin bukan bajunya yang kusam, tapi jendela kita lah yang kotor. Bukan mereka yang kita lihat tercela, tapi hati kita yang sudah tercemar. Terima kasih.